Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi dari Pendidikan Kimia 5B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan kunjungan industri virtual Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsi, FISI. Kunjungan industri virtual ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk kunjungan industri di tengah keadaan pandemi seperti ini. Insya Allah, informasi mengenai industri tersebut akan tetap kita dapatkan. So, kemana sih kunjungan industri virtual kita kali ini? Welcome to kunjungan industri PT Keramik Paula. Check this out. PT Keramik Paulo berdiri sejak tahun 1992 yang berlokasi di Jalan Brantas nomor 46A, Desa Pilang, Kademangan, Probolinggo. Pabrik keramik Paulo bergerak di bidang memproduksi barang keramik seni seperti pot bunga, vas bunga, roster dinding, tempat sabun keramik, dan tisit berwarna. Jangkauan pemasaran adalah pasar luar negeri dan dalam negeri. Dalam proses produksinya, keramik Paulo mempunyai tungku outlet sebanyak 6 unit dan dioperasikan oleh puluhan karyawan. Bahan baku pembuatan keramik terdiri dari tanah liat atau feldspar dan juga air. Alat yang digunakan pun terdiri dari alat penggiring, mesin pengering, mesin penyempurna bentuk, mesin penghalus, pisau pahat, pewarnaan, tangku pembakaran, mesin pencetakan, alat ukur wattmeter, tali pemotong, butsir, sudip, pengepakan, dan juga tungku shuttle. Bahan pendukung yang juga sangat berguna dalam pembuatan keramik adalah energi listrik, clay, talc, pigmen, gas alam, air, kertas, dan juga isolasi. Ilustrasi dari proses pembuatan keramik dimulai dengan pengambilan atau pengumpulan bahan baku. Tanah liat diambil dari sumbernya seperti sawah, clay, talc yang semua itu diangkut oleh mobil pengangkut. Setelah semua bahan terkumpul, maka bahan masuk dalam tahap pembasahan bahan baku dengan air dan masuk dalam tahap penggilingan. Penggilingan ini dilakukan sampai semua bahan homogen. Pada pabrik keramik Paulo, setelah proses penggilingan, bahan setengah jadi itu dilakukan pengecekan laboratorium untuk kualitas bahan. Tahap kedua yaitu pencetakan. Proses pencetakan bahan baku dibuat sesuai dengan produksi pabrik maupun pesanan dari pelanggan. Proses pencetakan ini biasanya digunakan dengan alat mesin pemutar. Sebelum masuk proses pembakaran, adonan keramik terlebih dahulu diberi ukiran atau hiasan dengan cara manual. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari langsung selama 2-3 hari ataupun dengan bantuan mesin. Proses selanjutnya ialah proses pembakaran. Proses pembakaran ini bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil atau produk yang sesuai dengan sifat yang sudah terpenuhi, yaitu seperti kekuatan secara mekanis yang cukup tinggi sesuai dengan sifat fisika dan juga sifat kimianya, juga untuk menghindari adanya kerusakan. Setelah proses pembakaran dan telah menjadi keramik, proses selanjutnya adalah proses pemberian warna, baik dengan cara dicelup ataupun dengan cara penyemprotan untuk mempercantik hasil dari keramik yang telah dibuat. Produk yang dihasilkan oleh PT Keramik Paulo berupa barang keramik seni seperti pot bunga, vas bunga, roster dinding, tempat sabun keramik, dan tisit berwarna. Limbah produksi dari PT Keramik Paulo terdiri dari limbah padat yang berupa potongan keramik sehabis penggilingan yang sebenarnya dapat diproses ulang dengan digiling kembali sebelum proses pewarnaan. Selanjutnya ada gas emisi yang terbentuk dari sumber kegiatan penggilingan bahan baku utama, kegiatan tes bahan baku, dan kegiatan pengeringan serta kegiatan pengepakan. Limbah selanjutnya adalah limbah cair yang belum diolah dengan baik karena PT Keramik Paulo ini belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hanya mengandalkan septic tank untuk pengolahan limbah cair atau dibuang begitu saja. Limbah yang dihasilkan tidak diolah dan dibuang begitu saja. Tentu ini akan merusak lingkungan. Untuk mengatasi limbah produksi dari PT Keramik Paulo, dilakukan penerapan produksi bersih dengan konsep NPO.
NPO merupakan keluaran yang bukan merupakan produk dan dapat dikategorikan jenis limbah yang masih dipakai ulang atau dilakukan pengolahan. Konsep NPO diperkenalkan untuk mempermudah para pelaku industri dalam menilai apakah proses yang dilakukannya sudah efisien atau belum. Upaya produksi bersih PT Keramik Paulo dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya tahap 1 dengan melakukan perencanaan dan membentuk tim, yang selanjutnya melakukan pengkajian. Tahap 2 diawali dengan pelatihan dan pengenalan produksi bersih, pengenalan non-produk output, dan menghitung biaya-biaya. Tahap 3 mengidentifikasi penyebab kerugian yang timbul, mengidentifikasi pilihan perbaikan. Tahap 4 menganalisa pilihan perbaikan terkait dengan kelayakan dan kesiapan sumber daya yang tersedia pada perusahaan. Tahap 5 dilakukan penerapan opsi perbaikan dan dilanjutkan evaluasi hasil perbaikan hingga tahap perbaikan terus-menerus. Pada tahun 2017, tahapan produksi bersih yang dilakukan baru sampai tahap 3. Pengolahan limbah cair, limbah padat, dan emisi gas belum dilakukan pengolahan produksi bersih. Akan tetapi, uap panas dari proses pembakaran ini sudah dimanfaatkan untuk pengeringan material atau bahan yang masih basah, sehingga proses pengeringan tidak terlalu tergantung pada panas matahari. Analisis kecelakaan kerja merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan untuk mencegah terjadinya suatu kerugian yang tidak diinginkan. Sangat disayangkan penerapan K3 pada pabrik keramik Paulo ini masih sangat minim dilakukan. Banyaknya karyawan yang tidak memakai APD lengkap ditemui di setiap bagian proses produksi keramik. Salah satunya tidak memakai sarung tangan saat proses finishing, di mana tangan pekerja langsung memegang keramik yang belum sempurna jadi. Setelah itu, saat pewarnaan hampir semua pekerja tidak menggunakan sarung tangan maupun masker. Hanya proses finishing saja yang menggunakan masker, itu pun penggunaannya tidak benar. Kandungan kimia dalam produk dapat dilihat dari bahan baku keramik itu sendiri. Yang pertama ada clay. Clay mineral merupakan hasil pelapukan dari suatu batuan beku yang berupa aluminium silikat anhidrat yang tidak terlalu murni. Dalam hal ini dihasilkan suatu reaksi. Yang kedua ada feldspar. Feldspar memiliki sifat seperti tidak dapat larut di dalam air, terkandung di dalamnya silika, serta memiliki fluk dan kandungan alumina. Ada 3 jenis feldspar yang dapat diketahui, seperti kalium feldspar, lalu ada kalsium feldspar, dan juga natrium feldspar. Yang ketiga, perubahan kimia saat pembakaran. Adapun perubahan secara kimia atau konversi dapat terjadi pada proses pembakaran dari hasil olahan keramik. Dehidrasi pada H2O yang sudah terikat, kalsinasi pada kalsium karbonat, oksidasi besi serta bahan organik, serta pembentukan silikat di atas suhu 900 derajat. Manfaat produksi utama dari keramik adalah mudahnya pemeliharaan, kokoh, lebih tahan lama, dan mudah dibersihkan dengan menggunakan handuk basah atau spons. Kelebihan dari produksi keramik di PT Keramik Paulo ini adalah desain gambar dari keramik dikerjakan oleh pegawai yang ahli menggambar secara manual dengan tangan atau hand painted. Tampilan benda dari keramik menambah nilai elegan barang-barang di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kunjungan industri virtual kita di PT Keramik Paulo telah selesai dilakukan. Banyak sekali loh manfaat yang telah didapat, mulai dari proses pengolahan, proses produksi, pengolahan limbah, K3, kandungan kimia dalam keramik, serta manfaat dari keramik sendiri. Sekian kunjungan kimia industri virtual kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.